Jadi gue punya cerita sama Maksi nih. Jadi gue pernah jalan sama Maksi. Nah pas rombongan deh tuh, udah dulu sih. Nah pas gue turun di UKI, gue lagi jalan sama Kocil nih. Mau bokul gue sama CS gue almarhum. Nah pas gue lagi jalan berdua, Maksi turun. Udah Gel, gue aja yang bokul sama Kocil. Oh gitu sih. Ya lo ikut anak-anak aja belanja ikan. Oke. Pas ketemu sama gue, tau-taunya udah bonyok. Itu gara-gara kenapa sisi gue sih? Karena awalnya kan bis jalan nih, lu jalan sama Kocil. Tapi Kocil bilang, Maksi speaknya hebat Gel. Gue kalau Maksi nggak speak di situ, hancur gue Gel Maksi. Lagi jalan diterakin orang. Terakhir maling gue. Yang nyaru semua pakai baju bebas lu. Pada segen dong naik 40 sih ya. Wah segan. Makanya gue bilang tur di 40 itu tour of the dati ya, perjalanan kerja Islam sekolah itu seperti ini ya. Ujung-ujungnya perang. Ribut, tawuran dia pasti. Iya sih. Tiada hari 40 itu gak ada tawuran. Hari-hari asal lu kuat. Gue bilang mau 806 kayak lu mana. Gue bilang jalur lu mau 913 mau Priok kalau 63 jalur lu pindah ke jalur gue, lu ikutin 40 kayak gimana. Awal dari Cililitan lu. Itu gue dulu cuma setengah Cililitan, dia nyambung lagi ke Kampung Rambutan. Lu liatin tuh perjalanannya tuh. Dulu yang 40 hancur semuanya itu, gue sama Tommy itu. Gue bilang, ada yang bawa bebek kagak nih di lampu merah. 40 gubrak hancur semua, gue tinggal 2 orang doang di mobil. Gue bilang tahan pintu belakang. Gue di pintu depan, ada Tommy pintu depan lo, gue pintu belakang. Ada yang bawa GL kagak, ada yang bawa barang kan? Gak ada Isa. Yang si jantung. Iya. Bilang kalau tadi lu bawa GL, gue bilang gitu, gue dikasih. Ya gue gitu, udah gue bilang gue goyang nih 1, 2, 3 nih, gue turun gue bacok-bacokin dari situ, bener Gel. Gue tebas-tebasin Gel, sampai lari anak dari sono, lari ke Harbun yang lompat yang pinggir kali itu, jembatan segini itu. Kayak ikan cere itu daun, pangut, gue udah gak mau tahu. Parah tuh situ. Itu gue darah, buset baju gue darah semua kayak yang ke rumah lu itu kan. Nggak boleh mundur kalau Maksi. Gue itu aja gue bilang, lu mundur gue tusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andri Bogel di konten Casibo Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Dan sekali lagi gue mengingatkan kalau selain Casibo Channel, gue punya channel satu lagi namanya Suara Misteri Channel. Yang dimana konsepnya menceritakan tentang kejadian-kejadian misteri. Jika kalian ini berminat untuk konten bareng gue untuk menceritakan tentang misterinya, silakan langsung aja datengin dan kontak nama gue. Yaudah, pantengin terus di Casibo Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih seru lagi, lebih menegangkan lagi, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran sahabat gue, dan mungkin para lanang living atau para netizen
belum mengenal sahabat gue, tapi kalau untuk anak budut Cus 40, lu pasti kenal siapa narasumber gue di siang hari ini. Kita kenalkan Maksi. Cih. Maksiara 40. Gimana kabarnya sih? Alhamdulillah sehat. Lu awet muda sih kalau gue sih. Hah? Awet muda lu. Awet muda apa? Apa aja ya. Sama aja sih ya. Keluarga sehat sih. Ya alhamdulillah sehat. Gawe lancar nih ya. Gawean alhamdulillah lancar anak sih. Udah nambah momongan. Agak. Ya deh sih. Ini kan Dua aja tuh. dua aja ya. Iya. Dua cukup dah. Program pemerintah. Cukup 2 anak aja. Yaudah sih kira-kira yang mau lo sampaikan kira-kira cerita apa nih sih? Ini adalah perjalanan Bang Maksi. Salah satu sosok yang legend di basis Cus 40 di tahun 90-an. Banyak peristiwa-peristiwa yang epik yang terjadi di tahun itu. Dari peristiwa kampungan Bearlan, peristiwa di depan bioskop Ripoli, sampai peristiwa di jalur Jalan Raya Bogor. Banyak nostalgia dari kisah-kisah Bang Maksi. Seperti apa kisahnya? Penasaran kan? Pantengin terus video ini sampai habis. Wadidaw. Tahu lah konsepnya apa deh. Iya, lu cerita dari lu masih sekolah lah. SMP lu kan di situ kan? SMP gue 18. 18 ya dekat Iya. SD Cut Mutia. Pelasan gue banyak tuh sih di SMP 18. Aput, ya kan? Kapan mau datang nih Aput nih? Aduh, udah kontekan juga sama gue semalam. Aput. Iya. Oh, mau main ke sini ya? Si gue udah pindah, Kampung Balu udah kagak ada sih. Gue bilang salam Put buat abang lu. Gue bilang Dedi pribadi. Udah gak gue bilang Ali Imron lagi itu 10 tahun tinggal di Berlan. Dia pernah kontak sama gue ini nih. Gue bilang ya Allah Berlan sama gue gak jauh. Toto Ali Imron kan ahli poli. Oh, Toto dikirim ke Semarang kemana ya? emang Sohib gue atlet tuh. atlet juga Ya dia pelatih. Oh, pelatih. Pelatih dia. Gue bilang gila 10 tahun gak ketemu. Gue bilang ya ilah gue seberangan doang dari Berlan. Ah, Masa gak? Itu terakhir gue pas mau dikirim dia kontak gue. Ali Imron gitu. Dulu kan abangnya di 5 juga. abangnya di 5 dia. Iya. Abangnya siapa di 5 semua. Abangnya juga di 5 dulu. Lah kan lu dulu kan bukannya lu dulu naik 913 tuh sih. Awal gue sih ya. Kalau ini kan kalau gue pulang sekolah gue 18. Kalau gue pulang sekolah kan anak 806 kalau ngeliat gue deh, gue tahu semuanya. Pentolan 806 ini ya gue main dia mana dia orang. Kalau gue naik kadang-kadang gue naik dari lampu merah sebelum Borimax, Apotik tuh, Tommy Tomato asli anak Borimax. Iya. Di belakang Apotik rumahnya. Iya. SMP sama gue. Bang Tomat. Gue kadang-kadang ya naiknya dari situ aja udah Tugu Tani tuh patokannya Tugu Tani deh. Kalau ketemu lampu merah kalau enggak ya gue naik di Borimax, gue naik 806, terkadang pun kagak. Gue naik 806 gue turun di Gambir kan. Dia anak 7 kalau ngeliat gue keset semua lo. Sebab saudakur gue di Gambir, cewek Mas Titi. Dia di 7. Gue sama 7. Oke, kalau gue nongkrong di Gambir gak ada yang berani usik. Gue anak 18, SMP 35 juga segan sama gue Gal. Satu mobil lagi tuh SMP 35 gue naik dari DDN situ, Departemen Dalam Negeri kan tempat gue tuh. Iya. Gue gamparin semua laki-lakinya. Gue bilang sekolah lu masih jauh sama sekolah gue masih jauh. Yang pengen nusuk gue siapa, pengen culik gue. Gue pengen tahu nih anak-anak ininya, gue bilang nih. Dia kebanyakan anak mana? Anak 35. Kali Pasir. Bukan anak Kali Pasir, Gel. Jambon. Kalau Pejambon gue tahu Sasongko. Yang anak Abri itu. Ya. Sasongko gue bilang lu pet aja kalau sama gue. Mau pentolannya 35 gue ajakin pet di samping kedutaan Amerika deh tuh. Hah? Si Chris ya pentolannya dulu ya? Banyak. Anak Depok bagi sebagian. Oh Depok. Iya, anak keretanya.
Anak Manado-nya siapa Pite yang akrab sama gue. Tahu dia masih hidup atau kagak tuh. Bapaknya itu gue pernah dengar dia anak drag semua. Itu rata-rata pada masuk SMA 7 sih ya, mereka yang 4 sama 7. Iya, 4 sama 7. Itu dia, 4 sama 7 sebagai. Mau SMP 35 tuh Gila, kalau SMP 35 pencet tuh situ. Makanya Gambir gak bisa dibuang itu. benar. Iya, gerombolan biak. Kalau asal tahu singkatan Gambir aja. Nah, Gambir apa sih katanya? Gerombolan biak ribut tuh. Dia baru tahu tuh Gambir. Tuh Gambir tuh. Rombolan yang ribut. Emang Gambir. kalau Gambir pasti deh, ampun deh. Orang kalau tahu namanya doang Gambir, kagak tahu singkat ideannya, kepanjangannya. Iya lu tahu, memang Gambir ya sejarah, ya kan. Buat monumen nasional ya Gambir itu petak-petaknya sejarah deh. Tapi kalau kita kan kita lecehin aja, ya kita banyolin aja ke situ. Paling ribet sih ya, ribet di Gambir ya. Biak gitu mah. Seluruh Jakarta biaknya di situ. Yosi juga tahu. Oh. Tapi nggak tahu singkatan itu aja gitu. Waduh. Kalau dia udah kesininya kan baru kebentuk Kopasel. Kopasel apa tuh sih? Oh, anak 7 nih. Bukan anak SMP 35. Oh, SMP 35. Ya, SMP 35 tuh Kopasel. Kopasel gue goreng yang bentuk. Termasuk gue anak-anak malam semua. Anak malam itu. Ya, komando pasukan Selon. Komando pasukan Selon. Ada Badik 4 tuh. Tapi sih gue lebih seru sama anak Badik loh dibandingin anak 35 loh. Anak Badik tuh lebih mantep dibanding anak 35. Kalau 35 ada yang SMA 7-nya aja. Coba kalau sendirian. Angus juga dia tuh. Sama sampingnya tuh. PM. Lalu berapa orang masuk Budut? Garnison di situ. Oh, iya Garnison. Tangkep di situ mah. Wadidaw. Dulu anak 40. Pernah sih? Ya, Oh, dimasukin ke situ di Garnison. idih. Sekali. Anak 40 siang tuh. Aduh. Kalau Garnison seksanya diapain tuh sih? Katanya guling-guling di aspal. Ih. Sudah ngerayap gel. Aduh, gue dulu ngalamin gue. Aduh. Lalu dari Patung Tani nih, nggak 7. Ya kan dia pas bubar. Iya. Namanya ribut kayak gitu kan. Tahu sendiri 806. Buat ngebabatin semua ya udah. Banyak kan juga di mobil. Banyak kan ditikungin semua di situ. Di Garnisonnya sih. Iya, dibelokin. Kalau Garnison udah turun tangan udah ribet. Bapak lu jenderal panggil. Iya, benar. Dia nggak mau tahu. Mau bintang berapa bapak lu suruh kesini aja. Nggak perlu ajudan. Gua nggak mau ajudan. Sini banyak ajudan. Tapi emang 40 pernah masuk sih ke Gap. Banyak 40 dulu. Yang ribut gua sama Ambon dulu itu, gue Sony itu. Yang terus 806 banyak kan ditikungin itu. Apa malam? Garnison juga. Tangkap di Garnison. Iya. Idih. Ih. Dan supir 40 kan geletak di Istiqlal itu. Oh. Itu gue goreng. Makanya 40 pernah Diserang. sama 806 mau ini kan. Iya, iya. Itu gue itu malamnya nggak tahu peristiwa anak malam. Nah, gue goreng itu mah. Gue udah mabok parah kau juga. Ada ceweknya sampai sekarang itu situ. Nah, sampai sudah dimasuk Kristen juga kan. Nah, lu sama Sony di Bali berapa tahun sih? Bulan sih apa ya? Kan gue nggak lama gue. Nggak lama. Iya, gue cabut udah. Nah, kembali lagi ke sekolah nih sini. Waktu lu sekolah kan 913. Ya, udah ribut sama CJ kan? Wah, sering. CJ. Gue itu kalau ikut 913. Ikut 913 gue berapa ini loh. Sering deh naik ke SMA 7 tuh kalau di malam ini. Oh, kalau dulu masih muter sih ya? Gue masih muter gue. Iya. Gue puter begitu dalam hati gue gini-gini aja. Ini kan sering juga pulang malam. Dalam hati gue nggak kecilin anak 913 sih sampai ke Grogol. Di Grogol gue bantai tuh, kok gue ketemunya si itu ya. Saya tukang mabok tuh kalau ini. Yang tahun 40 siapa di Cipayung? Kocil. Bukan cewek.
Si Lagi sih. Rudi sih. Oh, Jingke. Si Jingke, aku ketemu Jingke, mampir rumah Jingke itu. Jingke kan kita anggota juga. Bapaknya. Ya abangnya kalau Oh, abangnya. abangnya ketemu Jingke. Jingke dalam hati gua sama juga gua nganter juga Gel. Emang Jingke 913 rumahnya di mana sih? Di Lambar. Oh, di Lambar. Di Lambar situ. Jingke, lu anak Lambar lu, Cina mulu tuh. Jingke dia ngerokok di Lambar namanya dia. Iya. Udah gua situ dalam hati gua nganter ini. Gua pulang juga tetep sendiri juga. Gua salon aja sendiri. Iya. Sama juga gua nganter dari orang tidur pulang tidur juga. Gua kembali lagi ke pusat. Iya. Ke Pecenongan. Cenongan. Karena Pecenongan dulu anak muda itu gua doang. Iya. Posok belum ya? Ya, posok belum ini. Banyak deh turunan deh tuh anak-anak budut dari 35 masuk ke budut ini. Oh. Itu kan di press habis juga tuh. Makanya anak 35 masuk di budut ngumpet semua aja ini. Gue juga dulu waktu masuk di budut juga penataran ya masuk. Nataran mah lu nggak ditatar sih. Enggak deh, Aduh. kelas 1 pasti ditatar deh, kelas 1 deh. Gue di namanya P4 ya. Oh. P4 saya orang pakai celana apa ini ya. Gue namanya pakai celana sampai gue kelas sampai berapa bulan itu? Sampai setahun lebih gue tetep aja putih hitam kayak orang kerja. Pakai celana gue lipas gue hitam. Pokoknya Alumi kalau ngeliat gue udah gerah juga Alumi. Gue tahu lu. Iya Alumi 806 kayak 913. Iya. Malah gue dibilang itu anak Astama. Buset. Bukan anak Astama semua itu. Aduh. Ya gue nongkrong sama dengkotnya semua Gel. Oh. Di Jawara, aduh yang main di pinggir kali. Ciliwung tukang lukis Maman ini gue nongkrong sama dia orang. Iya, Tulus apa dulu Pi? Ya, Terus yang tukang tebu Faisal. Bang Faisal tahu gue dari SMP. Oh. Gue bantuin dia kadang-kadang gitu deh. Rumah di mana? Belakang. Seberang tuh. Mana ini? Kang Kajil, bukan. Gue bilang gue bukan anak sini, bukan Kang Kos, bukan gue anak sono gue, bukan anak pintu air, gue dapat Pecenongan. Oh. Kang Kingkit. Oh. Orang taunya Kang Kingkit gak ada yang tahu Gel, taunya Pecenongan aja. Terus kalau gue dari SMP pulang sekolah itu kadang-kadang gue anak 35 udah gak mau. Gue nongkrong di Gambir, ribut ini udah, Pak juga di sono-sononya yang ribut. Dengkotnya kalau ngeliat gue udah gerak-gerak doang. 35. Iya semuanya Jawara 35 siapa ya nggak kenal gue. Nggak mau ngusik-ngusik ke gue aja. Nah, Gue malah pakai bed gue gede-gede di sini SMP 18. SMP 18 yang nongkrong di Gambir gue doang. oh. Gue doang. Makanya gue di SMP 18 dulu pas pentoladan gue ajakin di SMP 35 kirim surat. Atas nama NATO aja gue kirim surat, gue suruh teman gue itu gue ajakin pet di pinggir rel 10 orang aja yang gue serang SMP 89. Oh. Yang kawan gue kenal tuh anak anak rusun sini Tanah Abang itu, Rasunat itu, rusun Said itu, si Jul Fahmi itu Pak Jul, si Jul jadi peserta sama si Chris saya sering jalan sama Yosi dulu. Emang Bang Kris itu temannya Bang Yosi? Ade-adean. Pas gue ketemu udah pas di Budut aja, pas Yosi nongkrong di jembatan Putra itu. Pas nongkrong di jembatan gue, Chris SMP 8 gue bilang. Dia Chris gue bilang, lu namanya Chris ya? Terus gue hato, gue gak peduli Yosi di situ. Mau Yosi siapa kayak lu, gue gak peduli tuh. Udah pada tahu gelagat gue ini tuh. Kalau kagak gue beri di situ Gel. Di mana Istiqlal apa di mana? Kagak di jembatan Bu di situ Pasar Baru. Oh. Hah? Gue gak peduli kalau gue udah keancam dari SMP. Lu kapanpun ketemu sama gue, mau di STM mana pun lu, di SMA mana pun kalau ketemu sama gue pasti gue antem. Nah, teman gue lu bikin cacat. Lu dikater belakangnya panjang Gel. Oh. Itu anak makanya dulu gue SMP. Padahal gue gak ultimatum istilahnya kalau anak
baru anak penataran ini, anak kelas 1-nya tau sa. Ini gak ada yang masuk. Nyerang ke SMP 8 semuanya, kecuali anak perempuan boleh lu sekolah. Di situ di nama gue disangkain gue gini, padahal Aji motornya bukan ada gue tuh, ada lagi otaknya tuh sih. Gue tahu tuh otaknya tuh anak benteng tuh. Si Maksi itu juga, si Oji itu otaknya tuh. Gue tahu otak-otakannya tuh. Oji pakai atas nama gue. Anak kelas 1 gak ada yang masuk, Gel. Satu pun anak kelas 1, anak penataran gak ada yang masuk. Setelah penataran gak ada yang masuk. Udah sangkain gue di situ, semuanya nyerang ke SMP 8 semuanya. Ke 89 gak ada yang pulang juga SMP 89, sampai di rel gue puterin, sampai sekolahannya gue puterin, gue timpukin, rel banyak batu. Di rel banyak batu semuanya ini kan. Udah sampai deh akhirnya gue ini udah. Dia berani nyerang depan sekolahnya dong. Pintu gerbang buka, hantam pintu gerbang buka, hantam ini. Capek juga udah ini, akhirnya gue balik. Gue tahu-tahu gue ke gedung pola belakang sono, ke Anyar ujung itu udah. Gue lewat situ pulang, lewat depan rumah Pak Subantri, pinggir rel lagi. Aduh. Anjing katanya Pak Subantri. Oh, anak 18 ini. Ini ada pasti ada dengkotnya nih. Iya. Wah, gue ngumpet aja, kalau gue ngumpet gini-gini gue ketahuan juga. Maksi, Pak. Aduh, gue udah cowok tuh. Aduh, udah Pak, terus saya ngomong. Untuk pas lagi itu kepala sekolah gue, Bu Sania Johan. Wah, itu kepala sekolah tuh gila, walaupun cewek streng, Gel. Sania Johan siapa yang gak kenal 18, ha? Kalau ngegamparin, Cewek padahal. kalau ngegamparin, nggak satu tangan, Gel. Kagak, di 2 tangan, makmuk. Sadis. Gue belajar di ruang khusus, Gel. Oh, gitu. Kalau bagi gue, kalau gue doang. Wah, Maksi sih enak. Yang ngajar, gue pokoknya kalau teng udah dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya rapi. Kalau kagak, habis gue ya udah. Kalau gue belajar gue di ruang kepala sekolah, Gel, gue sendiri. Gue ada kepala sekolah, dibilangnya ketop bang. Tai, gue kalau belajar ya waktu belajar di ruang kepala sekolah, pelajaran apa? Udah dikirim ke dia. Udah gue belajar di situ, Gel. Belajar di situ lo. Kepala sekolah gue belajar ya. Murid khusus ya kan, belajarnya Katanya sama lu bang, privat. Gue ingat, aduh gila. Streng juga belajar sama dia tuh. Apa gocer keringat dingin gue, Gel. Tapi ujian di kelas dong. Ujian di kelas. Ujian di kelas. Ujian gue di kelas, gue tumbuk aja sampai gue disumpah lagi di situ. Sama Pak itu tuh, papan bor gue tonjok aja jebol. Ini Pak siapa itu? Sumpah aja Pak ini. Buka aja deh, mau apa kayak terserah. Iya. Bapak makan, saya makan juga. Nah, lo. Katanya ilmu lu tinggi amat ya. Setinggi bapak ilmunya lah, gue gituin. Lu jawab aja udah, gue diem aja gue. Apa yang disumpah, udah sumpah aja. Nah, gini sih. Lu kenapa milih Budut? Bukannya kan banyak sekolahan tuh kan. Sekolah, gue cari terdekat aja ya. API kan deket juga, API. Ya api ya, sama. SMA sih ya. SMA gue anak api lagi. Dedengkotnya gue tahu semua. Sinyo, binyu. Sekarang tinggal sini semuanya. Tinggal di timur semua. Oh, tinggal di Setia. Anak Si Hendra, iya. Majer kan udah meninggal. Kalau Majer udah meninggal. Si sampai masing di Ayung Bule, anak Borobudur situ, itu anak kelasan gue sebagian. Terus ada si Hendra bekas 18 juga. Lagi itu gue pernah ketemu di pasar burung sih ini. Yang punya dia dulu anak Bonjai. Oh, Bonjahe. Yang di pinggir jalan itu kan dia punya toko pelek gitu kayak. API tuh. Iya dia SMA API. Dia juga yang mimpin. Banyak yang mimpin API mah, bekas anak 18 semua. Dedengkotnya malah. Si Sinyo tuh. Iya, Sinyo ada kelasan gue.
Ngasihnya beruntung aja main di rumah dulu bekas Menteri SDSB itu Sudomo, sampingnya dia rumah Arab itu pinggir jalan. Rumah siapa? Ali Menteng dong. Iya, Menteng pinggir jalan. Menteng. Si Bonang Bonang. depannya Iya. pinggir jalan itu. Itu Arab kan terkenal dulu. Tetangga siapa pokoknya ya ini levelan menteri lah. Tajir, rumah Mamat. Rumah Mamat tuh. Mamat sekarang di Pasar Minggu yang gue denger. Bukanya ada showroom dia katanya. Itu anak sampai sekarang gua pernah ketemu lagi kan. Gua dulu main di rumahnya, buset, emaknya kita masih pakai kulkas satu pintu, dia udah double pintu kulkasnya gal. Oh iyalah Menteng boy. Buset, ambil itu gue liat pembantunya, kamar sendiri. Gue bilang wah di sini enaknya. Udah tinggal dia sampai dia kuliah dimodalin sama emaknya. Sama abangnya si Mamat juga. Keluarganya Arab, ini Arab orang Pakistan. Cantik-cantik gel. Cakep. Gue bilang, gue situ minder gue aja. Kalau gue masih di situ aja, gue pasti diiniin. Gue bilang kalau gue sih anak jalanan. Iya. Gue pernah nyembir ketemu keluarga itu gimana gel? Gue buang, aduh. Mental gue bener-bener diuji situ pak. Nyembir gue masuk lagi restoran, gue lihat bapak panggil lagi, aduh. Disuruh makan sama gue, mana ya, kita bukan level gue bilang, gue terima kasih mata. Gue nyemir sepatu, dulu kan orang nyemir sepatu kan anggapannya buruk ya, masih pandangan ibu-ibu ini kan, buset, dulu ibu-ibunya, aduh. Sedangkan di kaki kita aja, berpecenongan ibu-ibunya, anaknya main sama gue, jangan main sama gue, bilang jangan main sama gue lu. Nanti apa-apa lu mabok sangkain gue ngajarin. Nah, padahal lu mau lu sendiri, badung lu sendiri, bukan gua ngajarin. Masih pandangannya picik ya, masa ini picik gitu. Masih gua bilang memang anak lu aja badung. Kalau kakak badung juga gua nggak didik ya. Kalau gue udah main dong anak jalan, ya rata-rata nama gini ya, saya mau diusik. Iya. Gua udah cari makan sendiri gal, gua sekolah gua bayaran sendiri. Masih itu sekolah bayaran sendiri loh. Dia pernah gue kelas 3 SD, dari kelas 3 SD gue udah bayaran sendiri sampai SMP sampai STM. Lu bayar sendiri tuh sih? Gue bayar sendiri, gue ini. Ya kadang-kadang bibi gue nih serpong deh, kalau kehabisan dana gue pelor. Gue lari ke abang gue, ke bibi gue. Itu mah juga dirapel nantinya. Per 6 bulan. 6 bulan. Kirim baru. Nih, gue pernah sama Maksi ya, lagi gue waktu itu tidur di sekolahan. Gue tidur sendirian, gue cari Maksi aja. Dia lagi kerja di tempat makan ikan lu sih ya. Ya, sembari gue nyemir, sembari nyupir aja ikan itu. Makanya itu orang di Jakarta Timur semuanya gitu. Anak kampung lebih besar. Itu keluarga itu udah gue anggap kayak keluarga gue. Orangnya enak-enak deh. Yang gue ketemu alhamdulillahnya tuh. Makanya warung itu udah kayak warung gue aja. Gue di situ kok gak minta diupah enggak gel. Gue gak minta bayar enggak, yang penting gue dapat makan, ada ongkos buat gue sekolah, udah. Iya. Bagi gue itu cukup. Gue nggak mikirin ya, kalau rumah yang di kampung kita itu memang keluarga udah nggak ada di situ semuanya. Gue tinggal sama tetangga. Makanya gue baju gue kadang-kadang dekil, kadang-kadang gue nyuci ya kadang-kadang udah malam hari baru gue nyuci. Ini kadang-kadang Jadi Maksi itu udah merantau, masih segini udah merantau dia. Nah sih, di 40 lu kan kelas 2 naik 40 sih. Kelas 2 kelas 1 Kelas 2. Ya kan? Rombongan lu tuh, Rodoy. Itu pun termasuk bayaran itu. Gue bilang asal ada ongkos pulang gue bawa. Iya. Kan enak deh 40 ada diongkosin. Ya diongkosin pertama yang dalam hati gue, sama juga nganter orang tidur lagi gue ini mah. Iya. Emang perjalanannya di 40 itu bagi gue tour of the dati itu mah. Tour of Dati, maksudnya sih? Ya perjalanan kayak gimana, udah ribut aja terus itu ributnya. Itu sepanjang jalan kenangan itu mah. Belum perbatasan udah Senen aja deh, udah. Senen ya. Lewat dari Senen udah. Asal kuat lu mental lu sampai ke ujung-ujung. Kalau mental lu nggak kuat berhenti dari 40, gue bilang gitu aja. Lu masuk 40 ini naik 40.
Udah pada battle, pada kuat kagak? Kalau gue sih kagak mau natar lu, udah males. Nah, ntar kalau gue liat tawuran pada kabur, liatin aja lu, gaplok-gaplokin lu. Gue bilang gini, gue ngomong gak mabok nih. Iya. Gimana gue ntar kalau dari mabok lu? Pokoknya di pasar baru gue suruh nongkrong karena udah PT-PT aja dulu deh. Oh. Beliin McDonald, beli udah. Gue udah mabok, gue udah apa, udah dekat tuh, udah. Pulang lu ribut lah gitu yang pas ya. Ininya ribut sama Berlan dulu kan. Oh, Wah, Berlan. itu gue salut gel. Gue katakan, gue udah mabok set. Ketemu lagi mobil Willy lagi. Willy. Udah. Gue bilang, Wel tahan Wel. Pintu pokoknya kaca pada pecah. Ganti. Setengah. Sip sih. Udah. Mobil lu jalan. Rapetin anak-anak pokoknya. Gue di depan nih, mobil lu jalan pelan-pelan aja. Tenang aja gue bilang udah. Mau udah. Pas dari Tegalan udah. Jalan gue sisir. Ada yang ribut, ada pokoknya. Ada yang mundur, gue tusuk. Gue nyisir tuh juga sebagian tuh gel. Gue di belakang gel. Pokoknya ada yang lari, gue tusuk lu. Gue bilang 40 sebagian turun. Jangan ada yang bertahan di mobil, kesian penumpang. Gue bilang gitu. Ini udah kita sisir aja. Gue bilang udah, mobil 40 masih di belakang, gue di depan. Udah antem Berlan, jangan sampai pokok Palmarium udah lewat. Kalau Palmarium lewat juga nanti Polres Glory kan bantuin. Iya. Situ aja harapan gue. Sampai lewat ya gel. Terus itu ada pokoknya supir 40 ya. Bagian tahu nama gue lah, tahu ini ya. Sakit gue orang Jawa, orang mana gue bilang buset. Sampai gue tidur di Cililitan, gue bilang, Well, ntar kalau gue ketiduran bangunin gue, lu pulang kemana sih? Pasar Baru, buset. Orang mana? Gue orang Pecenongan. Mana buset, anak jauh-jauh. Tas sekolah lu? Gak tahu tas sekolah gue di mana. Lu sekolah mau buku mau apaan sih? Gue kagak bawa apa-apaan, kadang-kadang cuma Carter doang tuh. Wah, Lu, ya gue cuma Carter, gue nggak bawa apa-apaan. Pantesan kalau nggak ini ya, salon aja. Carter juga berharga. Iya. Bisa nyelip di dalam kalau Carter sih. Iya di jalan roda itu gue hajar tuh. Jadi gue punya cerita sama Max ini. Jadi gue pernah jalan sama Maxi. Nah pas rombongan deh tuh, udah dulu sih. Nah pas gue turun di UKI, gue lagi jalan sama Kocil nih, mau bokul gue sama CS gue almarhum. Nah pas gue lagi jalan berdua, Maxi turun, udah gel, gue aja yang bokul sama Kocil. Oh gitu sih, ya lo ikut anak-anak aja belanja ikan. Oke, pas ketemu sama gue, totonya udah bonyok. Itu gara-gara kenapa sisi gue sih? Karena awalnya kan bis jalan nih, lu jalan sama Kocil. Tapi Kocil bilang, Maxi speaknya hebat gel. Gue kalau Maxi nggak speak di situ, hancur gue gel Maxi. Lagi jalan diteriakin orang. Terakhir maling gue. Astagfirullah. Terakhir maling gel. Sakit notok, gue bilang notok dari mana? Enggak, lu lagi jalan berdua nih. Iya. Oh gue terus maling. Terakhir maling, gila siapa kagak ini kan spontan lah. Kalau gue nggak lari, gue diam aja lewat. Iya. Iya. Kalau gue diam aja, namanya diam ya bahan cakat gue dua-duanya. Iya. Ya namanya orang masak ya nggak mau tahu. Apalagi gue bawa tas lu lagi. Itu kan udah bahan pertanyaan. Iya. Kasih apa ini? Hah? Pakai ada baju abi lagi lu sekolah di mana? Kalau dibalikin begitu kan Benar. ribet. Benar parah. Mendingan cabut. Gue cabut, gue masuk ke rumah mana ke sampai ke kebun-kebun tuh. Itu di belakang rumah kolonel tuh. Gue tembakan tuh. Kalau kagak celurit kali di kepala gue gel. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah gitu saat. Pokoknya kalau ada yang apa-apa nih, gue juga kata kolonel ini di rumah saya TKP-nya. Ya kan kalau ada apa-apa saya juga yang ini kan. Ya karena terlibat juga dia. Iyalah. Buang tembakan, lu ada apa-apa ada gue tembak-tembakin atau lu. Udah bawa pos RW. Bonyok. Iya, dia sama ini pos RW kayak jadi masalah lah ini. Oh, mau ke pos RW dulu Sida. Iya, Sida di pos RW. Udah gitu gue nyepik ini.
Udah namanya nyong situ banyak posero ini bawa, gue bilang. Tadi kawan saya, iya kawan kamu tadi tuh, palanya tuh. Gue bilang kocil. Pala lu dikeprok dalam hati gue. Udah gitu di wastafel sore di UKI, gue bilang mau dulu dibawa ke UKI berobat dulu kan set. Di UKI gue tahu nih kocil nih, dimuntah di wastafel. Duk, tadi lu muntah kagak? Muntah goblok. Kalau muntah bilang aja muntah. Gini, lu berarti geger otak. Kagak gue, ya terserah lu lah. Gue bilang dia anak muda muntah, gue bilang tadi lu muntah Cil. Walaupun bereak kayak gitu udah muntah, itu udah gejala. Bilang aja, pala lu sakit kan, pening kan. Iya gini nih ya. Gue bilang muka gua aja udah babak pelur deh kayak, aduh. Anak sono, bukan gitu ya. Dia ini gue bantalin juga. Lu sempat bawa ke UKI kan? Iya sempat ke UKI, gue minta bawa ke UKI. Ya kawan saya, ya kalau begini gimana Pak? Minta perobatan juga kayak gini-gini, terus perjanjian itu ya udah lah. Gue bilang yang penting kita keluar dari sini dulu. Nah itu dia, situ otak gue bilang yang penting keluar dari sini dulu. Kalau nanti itu gitu gampang. Pokoknya di depan ada warga, lu nggak tungguin? Kagak Ya? ya, gue minta keselamatan lah. Warganya juga diancam juga sama ini kan. Kalau gue maling apaan? Iya. Hah? Cari aja BBR kan bareng-bareng ini. Gue maling apaan? Yang gue ambil apa? Nggak ada. Iya. Yang bilang maling itu siapa pertama? Nggak ada yang mau ngaku juga anak situ. Hah? Nggak ada yang mau ngaku. Kalau ada salah satu, gue bilang gini, memang yang teriak maling itu siapa? Coba buka ke sini. Saya pengen lihat wujudnya aja, pengen lihat orangnya aja. Nggak ada yang mau ngaku, Gel. Hah? Berarti masa kan? Masa itu. Gue bilang kalau ada yang ngaku, gue gitu, nih gue nih, oh, berarti lu sakti lu. Gue bilang, ya, gue tinggal nuntut. Iya. Iya dong. Benar. Iya buka gue bojok, ya gue tinggal kebalikin. Kawan saya juga begini. Iya. Nah, gue juga tinggal nuntut ini. Kagak ada yang mau ngaku, ya udah. Gue bilang yang penting keluar dulu dari sini kocil ini. Udah mau kocil dia baju ini. Gue bilang udah Cil, tau saya mikir panjang deh sama-sama bojok kita. Lu boyok apa? Gue datang ke rumah lu tau sendiri, ketok-ketok pintu samping tuh. Ada 20 orang gebukin lu sih. Oh lebih Gel. Lebih. Gel, bapak ini tau sendiri, anak sono. Makanya gue dendam banget sama Mas Air itu. Kalau gue, aduh. Untuk keadaan lagi mabok aja, gue gak begitu pilih-pilih banget mukanya, gak begitu kentara. Kalau gue kentara mungkin gue contreng kali nanti ini anaknya. Waktu-waktu dapat di mana kayak lo. Iya. Iya, waktu-waktu pas ketemu sama gue lo. Iya. Gue gak ikat aja. Nah pas sampai gue ke rumah, gue udah bawain ikan, bawain kerang, wah udah mau pada bakar-bakar ikan lah kita saat itu. Ngeliat dia keadaan bonyok sama almarhum, sedih juga gue kan, udah rencananya mau bakar ikan sama kerang gitu loh. Atau dianya kasus gitu loh di Maesari gitu loh. Emang dari dulu Maesari emang Pejajaran yang mau itu tempat situ tuh siapa? Oh, aduh. Maesari bener-bener tuh. Gue teriakin masa maling gitu, gue tahu maling apaan. Domai jalan di lorong kayak gitu kan. Iya. Setahu gue sih anak-anak tawuran. Iya. Nah itu anak-anak tawuran, kalau gue kan bisa langsung. Itu. Nah sangkain ada yang mungkin ada yang kenalin lu temennya kan sih gitu. Wah ini temennya nih. Karena saya anak-anak sih udah. Kamu kenapa lari, gue ditanya? Ya saya panik Pak. Gimana gak mau lari? Kalau saya diam saya juga batal. Gue diem lah. Satu orang nojok semuanya juga ikut. Kenapa kamu lari? Saya panik Pak. Gak mau diterakhir kayak gitu. Mau gak mau Pak. Saya bilang saya panik. Saya berdua saya panik lah. Siapa yang ngelakuin ini? Temen-temen ngomong, saya bukan. Gue bilang bukan. Kamu bukan Pak. Ini aja kawan saya nitip inian. Lagi beli ikan dianya. Kalau kamu kesini ya mau ke rumah saudara aja. Mau main aja Pak ke rumahnya nih Pak. Udah langsung dia buang tai itu udah. Aduh. Gua aja jepit dulu kocil dia, kocil aduh. Memang kalau bukan di rumah, di belakang di samping rumah anggota itu,
nggak selamat. Iya, untungnya lo di belakang rumah anggota dia bener. Kalau nggak lo, Aduh, gue udah kebaik celurit gel di atas kepala gue, celurit. Wah, udah mati gue di kampung wae begini lo anjing. Di luar kampung lo, gue jabanin lo. tapi benar lo Maksi nih. Di 40 pokoknya Maksi zaman kita belum terlalu rame sih sama PM ya. Belum rame, paling sama Berlan gitu. Berlan ya. Tanjung Lengkong juga belum nih Ki. Ya? Belum, itu peristiwa Pengkor itu mah. Pengkor, oh Pengkor. Jadi. Oh, gara-gara dia. Iya. Kalau gua sono udah setak gel, gua ini gua sampai makanya pala kan, gue yang handle pala semuanya. Iya. Semua otoritas itu pokoknya ini 40 yang turun di Melayu terminal udah pala aja deh. Pala semua udah terminal Bayangan dulu gel, situ. Nah, Seluruh Bekasi penumpang, ya. ada Bekasi, gua turun ngabrek di pala semua. Makanya pala kan punya tim sendiri gitu. Iya. Di pala pokoknya atas nama gue deh. Gue gak peduli anaknya Amor mau awe mau siapa kayak. Gue turun di pala, bapak ada di pala kok gitu. Karena anak pala banyak juga gel. Oh. Anak kampung pala 140 itu bisa kalau udah turun tinggal ada tilitan bingung pulangnya juga dia orang lo. Iya lo. Kadang-kadang udah di pohon pala turun nyaru semua udah pulang. Iya. Nyaru demi Allah gue nyaru. Naik patas duanya kayak gue suruh gabung lagi itu semua kan. Patas dua lagi banyak gel anak 40. Wah, lagi itu gue minta sumbangannya buset. Atas nama 40. Patas duanya nih tim silumannya banyak juga. Banyak ada 40 siang lo. Yang nyaru semua pakai baju bebas lu. Pada segan dong naik 40 sih ya. Wah segan. Makanya gue bilang di 40 itu tour of the dati ya. Perjalanan kerja Islam sekolah itu seperti ini ya. Ujung-ujungnya perang. Ribut, tawuran, dia pasti. Iya sih. Tiada hari 40 itu gak ada tawuran. Hari-hari asal lu kuat. Gue bilang mau 806 kayak lu mana. Gue bilang jalur lu. Mau 913 mau Priok kalau ada 3 jalur pindah ke jalur gue lu ikutin 40 kayak gimana. Awal dari Cililitan lo itu gue dulu cuma setake Cililitan dia nyambung lagi ke Kampung Rambutan. Lu liatin tuh perjalanannya tuh dulu yang 40 hancur semuanya itu gue sama Tommy itu. Gue bilang ada yang bawa bebek kagak nih di lampu merah. 40 gubrak hancur semua gue tinggal dukung orang loang di mobil. Gue bilang tahan pintu belakang. Gue di pintu depan ada Tommy, pintu depan lo, gue pintu belakang. Ada bogel kagak ada bawa barang kan? Gak ada Isa. Yang ada di jantung. Iya. Bilang kalau tadi lo bogel, gue bilang gitu, gue dikasih. Ya gue gitu, udah gue bilang gue goyang nih 1 2 3 nih, gue turun gue bacok-bacokin dari sini, bener gel. Gue tebas-tebasin gel, sampai lari anak dari Sono lari ke Harbun yang lompat yang pinggir kali itu jembatan itu. Kayak ikan cere itu daun. Pangut. Gue udah gak mau tahu. Parah tuh situ. Itu gue udah agak buset baju gue darah semua kayak yang ke rumah lu itu kan. Dia gabung Poncol sama ini. Wah, itu ada 500-700 itu pelajar. Gila. Masih nunggu jam setengah 10 malam gel di Harbun. Itu di Harbun itu. Iya di Harbun itu ya Allah berderet. Gue kirain apaan? Ada demo. Kagak nungguin gue orang. Gue bilang gila sambutannya. Cakep banget sambutannya lo. Pas 3 itu malah ya. Lu di Pasar Rebo tuh sih. Lu Pasar Rebo ya. Udah habis itu minta ini di pos Molantas itu pas tikungan. Gua minta itu bukan urusan saya. Kata polis Molantas, monyet. Tuh orang kayak gua udah palang basah gini. Kalau ini Pak, jangan salahkan saya. Udah, gua hantam sekali, gua sisir, bacokin aja lah. Duit situ banyak korban dia tuh. Kalau gua cuma nggak ada kalau nggak ada berapa orang doang. Kita dikit mulu sih ya dulu sih ya.
Ya itu pas pulang malam berapa? Wah, itu gue bacok-bacokin itu gel. Asli itu mah. Wih, darah gue, wih. Di baju gue udah gak tahu lah. Baju apa gue buang itu mah. Gue tebas-tebasin aja tuh. Besok lagi. Besok lah, aduh. Pokoknya gue bilang asal tahan aja di 40 lu, godaannya lu buset. 40 itu wah. Bukan ada musuh cari, kadang-kadang cari musuh. Iya lagi tuh anak bon pala aja gue bilang. Di Barata gue udah goyang juga, gue udah mabok. Barata ya, Iya. yang orang. Bertayu yang orang gitu set, gue udah mabok. Nggak mabok obat sih gue. Dikasih sama Menyon Bekasi itu anak tuh. Iya. Suruh tegak, gue tegak, pahit banget obat. Gila, gue bilang obat apaan gue dikasih kayak lancar amat ya, aturan gue udah males. Gue bilang udah, mau sampai jam berapa di sini? Udah pada pulang, penuh dulu bang. 40, toh sendiri jam 40 jam-jam sibuk karena Wah, nggak ada yang nggak penuh. Gue udah naik 52. Mau kemana? Udah naik 52 aja, mau pulang apa enggak? nah, Gua acak-acak pulau Kadugel. Jalu ini, sampai gua ngejambret, dapat yang di baja gua hantem ibu-ibu, dapat kimnya tahu kemana semua gel, demi Allah gel, banyak gua dapat tuh hasil perang tuh. Tahu di mana semuanya? ya begitulah. Tahu sendiri, jalu otak-otakan tuh, maunya pakai di situ gua. Udah nggak bayar, Jalu lagi, udah males aja gua. jahat perang Jalu. Karena banyak itu gel asli. Sampai di Melayu. Oh, Masih nggak ada pasar petak di samping Melayu tuh, pasar kecil tuh, itu Iya. namanya petak tuh. Nah di situ, apa gue goyang lagi di situ tuh, sampai Rodo. Aduh, almarhum Trodo ya. sampai almarhum Rodo dipanggil tuh. Yang gue mau mati di situ juga. Emang ada lu sih, Le Gusti. Ya itu kalau libur, kalau hari libur hari ini kalau nggak salah itu. Ya ketolongan obat aja gel. Dia kalau nggak ada obat, mungkin dia nggak konsumsi drugnya itu mungkin lewat Gusti. Anak-anak ada yang tahu itu mah. Ini sendirian katanya. Iya, Sendirian mas. sakti aja itu mah, nggak ada perhitungan, nggak ada ini ya. Iya. Aja kagak lewat lu. Sendirian lawan sekampung. Aturan mah jangan dimajuin, cabut. Kalau gue sih terima kasih deh. Kita juga punya otak ya. Walaupun badan gue lagi itu masih nggak ada isian ini ya, gue terima kasih. Tetep aja lo bondol juga. Iya, Ya. jebol kalau yang kayak gitu-gitu mah. Kata guru gue kalau main sekampung kabur. Guru gue bilang, lu lawan sekampung sendiri kabur. Iya, jangan sosokan ya sih. Iya kata guru gue aja kabur lawan sekampung lo. Mendingan gue terbang. Memang di basis 40 itu kadang-kadang wah benar, sumpah. Kita sepanjang jalan itu nemuin titik-titik krusial yang dimana di situ kalau bukan mental kita gitu, karena banyak dari basis 40 yang mental sendiri gitu. Nggak kuat sih ya. Gak kuat, banyak kan lari ke kereta juga. Anak kereta 40 banyak gel. Anak 806 mah, anak 40 nyaru di 806 banyak. Jadi anak kereta. Angkernya, dulu kan terkenal angkernya. Masuk di angker itu banyak anak 40 buset. Malah anak angkernya sendiri bilang, ini ada 40 di sini sebagiannya. Hah? Yang turun di Tebet, langsung pulang gini nih, nyambung lagi. Dia demen main sekolah di Budut itu, tapi gitu ya, namanya anak-anak kayak gitu kan nggak ini tawuran juga kayak Iya, gitu. benar. Istilahnya gue nggak besar di tawuran, nggak ini nama gue deh, nggak ini deh, kecuali yang jajal-jajal ini aja gitu, pentalnya kayak gimana. Gue bilang makanya basis mana ya, gue bilang seluruh basis tuker aja lu basis lu, gue ikut basis lu ikut basis gue tuh, asal lu kuat. Nggak ada yang berani 806 kayak ya jago tahu 913 lu ikut 40 basisnya tuh, lu rasain deh tuh kayak gimana deh tuh, ngerayap lu. Apalagi tahun 96 tuh sih. Udah ribut sama BM.
Udah ribut sama kampungan Kapten tuh situ tuh, Center Gang Ayub, belum Tanjung Lengkong, belum Mesari, belum Pasar Induk. Saya dikepung amat bener 40 lu, bener. Iya. Ditungguin banget gitu ya, banyak penggemar sih ya. Ya, yang minta tanda tangan banyak, Gel. Bisa tanda tangan Bang. Minta tanda tangan celuritnya itu banyak itu. Wah, Tapi wadidaw. emang mental anak 40 kuat. Asik bener, mentalnya kuat-kuat semuanya. Gua akuin kuat mentalnya. Iya. Kalau didikan gua kuat-kuat mentalnya itu anak tuh. Aduh, apalagi lu yang ngedidik gitu. Gemeteran kalau Maksi mah. Nggak boleh mundur kalau Maksi. Gue itu aja gua bilang, lu mundur gua tusuk. Bener lo. Mundur. Gua tusuk kalau lu mundur. Gua semua di belakang ya. Gua cuma diliatin dia orang. Pokoknya lu mundur gua kemplangin lu. Bener. Kalau gua sih, gua udah kancap ya. Otoy. Lu banyakan bacot, lu ribut sama orang, mundur, liatin aja lu, gua tusuk lu. Enggak Bang, pokoknya lu mundur gua iya. Apa itu anak ngotokan tuh anak tuh. Toy nih. Nih, Maksi nih, lu kelas 1 nih, Maksi kelas 3. Lu tahu kan Maksi? Gua kalau cerita Maksi gua ketawa mulu bener, karena gua sangkatan sama dia gitu. Wah, suka dukanya banyak. Apalagi kalau kita bulan puasa sih ya, gabung sih ya. Wah, udah rajanya deh kita tuh sih. Udah nggak ada yang berani jegat deh tuh, pagi siang deh tuh. Tapi pernah nggak dibantai di Tulu, pernah di Ripoli ada lu? Di Ripoli, kalau anak Ripoli, Gel, kalau ngelihat gue, mana pocol ada gini, nahan si Jack. Jangan. Itu ada paksinya. Kalau gue nongol, gue kasih tangan. Sip. 55.900 di belakang rata. Hah? Kata anak 55 gitu kan 900. Anak Pekong, Marcel. Pekong ya. Gila 40. Gak dibantai Ripoli. Gila suapnya kuat kali gini. Apa maksudnya ini? Dia ada Maksi ngikut di situ. Kalau kagak ini dia dibancakan juga. Gue udah bilang sama Jack semuanya. Sama ini Bang, gue ada di 40. Anak 40 jadi lusik. Masuk gue nongkrong sama lu orang masing lusik gue juga. Benar. Hah? Di Ripoli kan malamnya. Gue bilang lu orang udah pada tidur deh, janyak deh, mimpi lu pada indah-indah. Gue masih nongkrong gue di situ juga, Gel. Masih minum. Kembang sepatu ya? Iya, di kembang sepatunya. Oke lagi itu gua sama Tommy naik 10 tuh. Ada si apa itu ada pojol tuh, Patrick. Ya. Ada Patrick. Gua turun sama Tommy. Sama Tommy berhadapan sama Patrick gue. Kata Patrick, lihat gue. Belum gue tahu dah. Cabut. Nah pojol banyak Gel, buset. Iya, poncol banyak. Dia pas. Gunung Agung samping tuh. Gua dari situ, gua sama Tommy, gua lagi mau kemana ke Mestik. Lima Mestik tuh berdua tuh. Tahu nyari apa gua berdua ada tuh. Gua udah kagak inget tuh. Pas lagi situ tuh Gunung Agung, aduh kembang sepatu ada Patrick lagi poncol berderet situ. Waduh. Terpaksa anak 10 semua, sebagian cuma berapa orang sih. Gua sama Tommy yang turun. Patrick ngeliat gua juga ini Patrick. Maju lu. Gue bilang Patrick, goblok. Gue bilang nggak ngeliat. Sih. Iya udah, gue bilang udah. Coba. Ayo coba. Udah, tawaran capek ah. Belum terima ya stick lu. Gue bilang stick tuh udah. Lu kenal sama dia. Gue kenal sama dia. Iya. Gue sering nongkrong. Gue bilang ngapain makan di top nanti itu. Ntar gue bahasnya. Gue udah cabut ya. Ripoli danger zaman itu. Danger. Tuh kok gak kenal lu, habis tuh sih. Maka anak 40 gak pernah diusik. 40 lewat gak pernah diusik. Kecuali 900, rata terus lu. Hancur terus. Ripoli itu. Gue diusik pagi. Kalau anak pagi. Gue kalau anak pagi juga gak begitu, Gel. Di Wikora kan. Oh, di Wikora. Pagi di Wikora. Di Wikora sini Harry mana sekarang tuh sih?
wartawan. Oh, jadi wartawan ya, alhamdulillah itu Her. Gimana Her, kabarnya Her ya? Terus Iya. jadi anaknya juga Jadi ya. silop, Oh, slop. Oh, syukur deh. Mantap. anaknya jadi polisi. Nih. Makanya nih kalau misalnya ini jarang-jarang nih ketemu Maxi nih, bener nih. Ini salah satu legend 40 nih. Oh, enak 40 dari pagi, siang, malam, subuh kenal Maxi nih. Oh. Ada request juga, Om Bogel, Om Maxi dong dikontenin, susah dia mah, bener. Pokoknya dia mesti cari jam yang khusus buat Maxi dia nih gini. Tapi gini sih, ini yang terakhir sih. Kira-kira pesan-pesan lu nih buat anak-anak yang masih tawuran gimana sih? Kalau tawuran sekarang udah nggak ngerti kok, Gel. Nggak ngerti sih. Iya. Ya, kira-kira gimana supaya jangan tawuran karena merugikan atau gimana? Ya kalau bisa sudahin aja tawuran sih. Serba merugikan juga sih. Merugikan sih. Ya. Iya. Kita nggak dapat apa-apanya. Kalau sekarang, dulu juga nggak dapat apa-apanya. Cuma nama lu doang. Nama lu naik juga di bahan pertanyaan terus itu. Iya. Iya, apa-apa ditanya dapat apa? Dapat capeknya. Nah kalau ini sih memang ada nama, nama begitu aja. Cuma ada nama. Ya. Benar. Kita nggak butuh itu kok. Betul. Yang penting lu belajar, sukses udah ini aja. Kalau lu masih pelajar ya, belajarlah dengan baik. Benar. Ya. Raih cita-cita aja kan. Betul. Nah, kalau mau ini anak gua aja tuh. Anak gua batu itu. Iya. STM 1 4 tahun lu kira kagak batu itu. Otaknya. Memang kalau kelasan dia tuh sebagian perempuan, sebagian laki-laki gitu. Kalau kelasan dia STM 1, kelasan dia terkenal, Gel. Itu anak-anak jenius semua. Nggak ada yang mau kotak-kotik, anak jenius semua kelasan dia. Sebab dia kayak gimana? Kayak komputer ini semuanya tau sendiri, Gel. Anak-anak kayak itu kan otaknya otak gini semua. Anak gue itu. Makanya anak gue nggak begitu tawuran, nggak begitu. Tapi ada sebagian deh anak kelas-kelasan dia nyolong-nyolong ini. Sampai di Tangerang lagi juga begitu. Kata anak gue. Ada sebagian anak kelas anak gue kan mulai cerita nih. Itu pada yang ikut itu pada tawuran ya ini. Kamu udah gak ada ongkos mau ikut sana, males udah pulang aja deh. Gitu anak gue gitu. Mau sih ke sono ya, tapi ini siang ini panas ini males. Tuh. Pesan dari seorang. Anak gue gitu, belajar aja juga anak gue. Kakaknya kan gagal di Budut juga dulu. Abangnya tuh, gue masukin di Budut. Turunan gue. Gini-gini anaknya beasiswa loh, bener. Beasiswa di kampus Trisakti loh. Jangan lihat bapaknya, jangan lihat otaknya. Ya. Tapi keren lu sih, bener sih. Ya gitu aja ya, mungkin ya lu pesan-pesan lu ya, pokoknya lu gak usah tawuran deh. Gitu. Belajar yang benar. Terakhir ini kan IP-nya gue suruh tahan ya anaknya. Kan gue masuk Ciracas yang universitas ini, itu kan khusus bagi yang masyarakat yang tinggal, pokoknya punya KTP Pasar Rebo, itu yang dikhususin. Jadi kan gue luar Pasar Rebo, gue ini emaknya katanya, percuma gue pegang HP kalau gue nggak bisa kotak-kotik. Iya. Emaknya cari inan semua, Gel. Channel ini dapatnya kuliah di Pasar Rebo sini. Gue suruh ambil K3, anak gue. K3 proyek dong. Ya bisa proyek, bisa mana aja kalau K3 bebas, Gel. Gue bilang lu pengen gaji gede, kerja lu enak, masuk K3. Sebab gue dulu di lingkungan kerja gue itu sebagai K3 cuma ngangkat HP, Gel. Ini gajinya gila. Gue udah kerukin ini tetep aja gaji gue. UMR, buset. Kalau K3 di atas 10 rata-rata. Paling kecil 10. Iya gila kalau K3 tuh. Makanya gue bilang anak gue, lu masuk K3. Proyek mana aja lu bisa masuk. Itu gaji lu, ada standar ininya lah. Kalau orang lu ada sertifikat K3-nya ini, makanya aku masukin K3 tuh. Bagus K3 bener. Iya, sebab kita lagi ini proyek kan. Gue bilang masukin aja bu, udah masukin K3 si Abi. Udah K3 aja masuk. Sukses lah buat anaknya Maxi. Bener.
Keren. Sampai sekarang udah semester berapa ya anak gue juga ini. Tapi yang di Trisakti dulu kan? Udah kerja Alhamdulillah. di Batam. Oh, Udah 4 bulan selama ini. alhamdulillah sih. Itu langsung dia lulus, langsung dapat job dari dosennya, langsung diambil. Enggak ini lagi anak gue. Langsung medical check up semua perusahaan yang bayar, Gel. 1 bulan kos di Batam itu perusahaan juga yang bayar. Tuh. Keren, benar. Mantap. Anak gue diambil, gue di pelabuhan deh. Itulah kisah seorang Maxiara. Oke sih, thank you sih. Ya. Lo udah hadir di di Casibo Channel. Oke, pantengin terus di Casibo Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih seru lagi, lebih menegangkan lagi dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.